Oke. Untuk mencari rata-rata, ada banyak cara rumusnya. Nah, mungkin ini rumus yang familiar gitu ya buat adik-adik di sini. Jadi bisa pakai cara biasa atau di sini ada pakai cara sandi atau bisa pakai cara kode gitu ya. Nah, kita pakai cara yang lain atau misalkan kalau kita pakai cara konvensional seperti ini mungkin paling paling gampang ngapalinnya gitu ya, paling gampang ngapalinnya tapi ya perhitungannya bisa besar. Misalkan yang pertama kita cari tengahnya dulu, XI jadi tengah-tengah 31 sampai 35 maka tengah-tengahnya adalah 33 ya. Terus 36 sampai 40 ini interval. Interval dari 36 sampai 40 itu berapa? Tengah-tengahnya 38 ya. Terus ini 43, terus ini 48. Nah, berikutnya kita kalikan FI dengan XI. Nah, ini cara biasa ya. Kita kalikan, ini FI-nya 1 dikali 33, yaitu 33. Nah, terus 4 kali 38 berapa? 4 kali 38, 152. 152. 3 kali 43, 129. 129. 2 kali 48, 96. 96 ya. Nah, habis itu kita jumlahkan semuanya. Ya, jadi 33, berapa hasilnya? 33 ditambah 152 ditambah 129 ditambah 96. Jadi ini hasilnya adalah 410 ya. Nah, jumlah frekuensinya berapa nih kita jumlahkan? Nah, ini cara biasa ya yang 10. berapa? 10. Cara biasa yang adik-adik lakukan di sekolah ya, yaitu cara ini. Gitu ya. Jadi FI dikali XI terus dibagi dengan sigma FI-nya. Jadi rata-rata itu adalah sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, ini sigma ini bacanya jumlah ya. Jadi kita jumlahin ini semua, jadi dapatnya 410. Terus sigma FI berarti jumlah dari FI, jadi jumlahin 10, jadi jawabannya adalah 41. Nah, ini adalah kalau misalkan cara biasa. Nah, cuman apa sih kelemahan cara biasa? Kelemahan cara biasa adalah kita mencari tengah-tengah, ini kan. Yang pertama, itu akan memakan waktu. Terus, yang kedua adalah kita harus mengalihkan ini, gitu ya. Dan ketika kita mengalihkan, dan ini juga kita butuh waktu, gitu ya. Yang berikutnya adalah ketika kita menjumlahkan ini. Nah, hasilnya jadi makin besar. Habis itu kita bagi gitu ya dengan, nah masih mending kalau ini pembaginya adalah 10 gitu ya, tinggal hilang nolnya aja. Cuman kadang gitu ya, kalau misalnya pakai cara biasa, kelemahannya di sini adalah angkanya makin besar.
Nah, kalau misalkan kita makin besar, yang nggak suka matematika gitu ya, nah ini otomatis akan ya panik gitu ya. Jadi kalau angkanya besar gitu ya, malas untuk ngerjain atau malas untuk menghitung begitu. Nah, jadi bagaimana cara menyiasatinya kalau misalkan menghitung cara ini, tapi hitung-hitungannya adalah SD kelas 1 gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan SD kelas 1 ya adik-adik mungkin senang gitu ya. Hitung-hitungannya nggak terlalu besar. Kalau misalkan udah seperti ini gitu ya, atau seperti ini gitu ya, hitungannya kan besar. Ini masih mending gitu ya. Cuman ada 4 interval. Bagaimana kalau misalkan ada banyak intervalnya misalnya seperti ini, terus frekuensinya juga besar gitu ya. Nah, itu pasti angkanya jadi ribuan nanti ya. Kayak misalkan seperti ini gitu ya. Ini kan angkanya bisa ribuan. Nah, jadi bagaimana sih caranya kita menyelesaikan soal ini gitu ya. Tapi hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan SD gitu ya. Nah, jadi di sini Om Jero sebut kita menggunakan cara WiFi gitu ya. Oke, kita perhatikan langkah-langkahnya bagaimana. Oke, sini kita apa nih? Oh, maaf, nanti boleh minta soal pembahasan nggak biar bisa bahan latihan. Oke, boleh Om Jero ini ya, kirim filenya. Ini soal zaman dulu ya, zaman UN, tapi masih relevan buat latihan soal ya. Sebagai apa namanya, basic gitu ya, kita untuk latihan. Kalau dasarnya kuat ya soalnya seperti apapun insya Allah bisa jawab ya dengan mudah, apalagi cara mengerjakannya. Oke, Om Jelas sudah share ya. Ini soal-soal zaman dulu ya. Bisa adik-adik download dulu. Ini halaman berapa ya? 78 ya. Silahkan di-download dulu. Nah, kita perhatikan ini soal nomor 2. Oke. Di bawah ini daftar frekuensi data usia anak suatu perkampungan. Kita lihat sini ya. Langkah pertama itu adalah tentukan frekuensi terbesar ya. Atau bisa juga interval yang tengah-tengah boleh gitu ya. Jadi misalkan di antara ini frekuensi tengah-tengah itu berarti bisa 7, bisa juga 15 gitu ya. Boleh terserah adik-adik lebih sukanya yang mana gitu ya. Atau F tengah ya. Tergantung kondisi. Yang kedua, nah di sini kita tentukan frekuensi terbesar gitu ya. Yang kedua, tentukan rata-rata sementaranya ya. Tentukan rata-rata S sementara berapa. Nah, jadi rata-rata sementara tadi kalau misalkan adik-adik milihnya 15 frekuensi terbesar, maka rata-rata sementaranya kita ambil di sini. Jadi dari 6 sampai 10, tengah-tengahnya berapa gitu ya. Jadi rata-rata sementaranya itu adalah tengah-tengahnya 8. Caranya 6 tambah 10 bagi 2 gitu ya. Boleh seperti itu. 6 tambah 10 bagi 2, 16 bagi 2 adalah 8. Paham ya? Tapi kalau misalkan ada adik pilih yang frekuensi tengah, misalkan di sini kita milihnya adalah yang tengah, 7.
maka frekuensi apa rata-rata sementaranya ini adalah 13 gitu ya. Jadi tergantung, jadi rata-rata sementara tergantung langkah pertama adik-adik milih yang mana. Begitu. Tapi dahulukan frekuensi terbesar dulu ya, biar lebih mudah ngitungnya nantinya ya. Karena kita menggunakan perhitungan, ya hitung-hitungannya adalah cara SD gitu ya. Nah kalau cara SD itu kan senang banget kan, angkanya kan kecil-kecil gitu ya. Nah langkah ketiga adalah buat WiFi-nya ya. Nah buat WiFi di sini, perhatikan di sini tadi kita menggunakan frekuensi terbesar. Nah, frekuensi terbesar ini sebagai pusatnya kita bikin WiFi-nya begini ya. Jadi 7 kurangi 4. Jadi bawah kurangi atas ya. Jadi ini adalah 3. Terus 3 dikurangi, nah di sini nggak ada berarti dianggap 0 gitu ya. Jadi 3 kurangi 0 adalah 3. Terus 1 dikurangi 0 adalah 1. Begitu. Oke ya. Paham di sini? Nah, ini yang disebut dengan tadi hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan SD gitu ya, SD kelas 1, yaitu apa? Ya 7 kurangi 4. Nah, itu kan akan lebih mudah daripada kalian misalkan tadi 4 dikali 38, kan begitu. Paham ya? Nah, jadi kalau misalkan 4 kali 38 itu akan besar angkanya. Kalian harus ngitung kan pasti gitu ya. Atau, nah kalau misalkan ini, ya 7 kali apa, 7 kurangi 4, nah ini kan nggak usah ngitung gitu ya. Artinya angkanya nggak besar. Jadi anak SD kelas 1 pun insya Allah pasti bisa gitu. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah untuk WiFi ini dikalikan dengan bilangan asli berurut ya. Mulai dari angka 1 bilangan asli tahu ya, mulai dari angka 1 jadi 1 kali 2 kali 3. Nah, ini totalnya berapa? Sama dengan kita jumlahin 3 tambah 6 tambah 3. Jadi berapa? 12 ya. Oke, paham sini? Sampai sini dulu, paham? Dapat 12, Paham. paham ya? Ada pertanyaan? Nah, jadi WiFi-nya di sini adalah 12 Ya, ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak ada? Aman ya, bisa ya? tidak ada. Oke, nih kalau nggak ada ya, Alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, kita langsung menggunakan rumus. Nah, ini totalnya frekuensinya kalau itu dijumlahin dulu ya. Dijumlahin kalau misalkan nggak ada. Kalau misalkan udah ada ya, Alhamdulillah enak sih ya. Oke. Nah, di sini nanti kita nyari rata-ratanya ya. X bar itu sama dengan X bar S ditambah WiFi-nya berapa gitu ya. Dibagi sigma WiFi-nya ya. Dibagi sigma FI kali C ya. Kita perhatikan X bar S-nya rata-rata sementaranya yaitu 8 ditambah WiFi-nya 12 dibagi 30 dikali panjang kelas. Panjang kelas ini selisihnya berapa nih? 5 ya. Oke, jadi di sini tinggal ditambahin ya. 8 ditambah. Nah, kita perhatikan 5 dengan 30 kita coret dulu di sini. Ini adalah 6. Terus 12 bagi 6 adalah 2. Jadi jawabannya adalah 10. Gitu ya. Nah, cara ini adalah lebih sederhana gitu ya. Lebih mudah adik-adik di sini juga bisa melakukan ultra instinct gitu ya. Artinya apa? Kalian nggak perlu ngotret juga nggak perlu ngotret kayak begini gitu ya. Kalau misalkan ini harus ngotret gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai cara ini kalian nggak perlu ngotret. Jadi silahkan lakukan cara ini gitu ya.
dengan cuman dengan cara ngebayangin aja gitu ya. Karena ini kan gampang banget ya. 7 kurangi 4 3 nanti 3 kali satu gitu ya. Tinggal dibayangin, terus 3 kurangi 0 3 nanti kali 2 terus 1 kurangi 0 adalah 1 kali 3 gitu ya. Jadi jangan lupa WiFi-nya ini dikali dengan bilangan yang berurut ya. Karena suka lupa nih di sini. Jadi kebanyakan tuh cuma nguranginya doang gitu ya. Tapi tidak dikalikan dengan bilangan yang berurut. Oke, itu adalah cara ini ya. Dengan cara menggunakan WiFi, langkahnya ada 3 itu yang perlu diperhatikan sebagai garis besarnya ya. Jangan sampai salah menghitung. Oke, kita coba di sini. Ini jawabannya C. Apakah betul? Silahkan. Adik-adik boleh kerjakan di kertas. Nah, ini udah selesai nyatatnya. Ada pertanyaan nggak di sini? Bagaimana? Syafa, Ratu, Zahra, Ataya, Sahara, ada pertanyaan? Paham di sini? Paham, Paham ya? Aisyah gimana Aisyah? paham Om. Paham ya? Oke, ini ada 26. Udah stabil ya. Udah ya nyatetnya. Kita coba di sini soal nomor 3. Nah, di sini benar nggak nih jawabannya C gitu ya. Ini filenya gede banget ya. Nggak bisa dikecilin. Hmm, Oke, nanti kita bahas ya soal yang tadi. Kiriman dari Yola. Oke, nomor 3 gimana? Betul? Bisa semuanya dapat C? Ada problem nggak? Oke, yang pertama kita tentukan frekuensi terbesar atau ya di sini boleh 5, boleh 6 ya. Terserah kita sih sebenarnya ya. Jadi nggak dilarang pilih yang mana gitu ya. Misalkan saya mau pilih 5 deh gitu ya misalkan. Yang penting kita dapat sininya ya, rata-rata sementaranya. Berapa rata-rata sementaranya?
Dari 46 sampai 50, rata-rata sementaranya berapa? Ayo, 48. 48. 48 ya. Oke, kita tentukan wifi-nya. 6 kurangi 4, 2 kali 1. 5 kurangi 0, 5 kali 2 ya. Jadinya adalah 12 ya. Terus jumlahnya berapa nih? 20 ya. Frekuensinya sigma Fi-nya 20. Nah, baru kita langsung tentukan. Ini panjang kelasnya 5 ya. C-nya 5. Nah, jadi rata-rata itu sama dengan rata-rata sementara ditambah wifi-nya 12 dibagi Fi-nya 20 dikali panjang kelasnya adalah 5 gitu ya. Jadinya adalah 48 ditambah, ini kita coret, 4 jadi 3 di 51. Betul ya, jadi jawabannya adalah C. Oke, paham sini ya? Silahkan kecepatannya ditingkatkan. Kita jawab soal nomor 7. Di sini jawabannya bebek. Apakah betul bebek? Bagaimana? Udah? Bisa? Calista dapat? Kimiko dapat Kimiko? Zakia, Nesa, Farhan, Muraya, Arik, Nabil, bisa ya? Dapat nggak? Benar nggak jawabannya bebek? 9,15. Ada yang udah dapat? Bita dapat Bita? Yola dapat Yola? Ayo, jangan lama-lama. Harus bisa beberapa detik, kurang dari 1 menit ini ya. Bagaimana? Faiz dapat Faiz? Oke, siapa yang udah dapat? Aku dapat 11,7. Oke, Faiz 11,7 katanya. Berarti, oke, mungkin ada yang salah. Nanti kita bahas ya. Bagaimana? Yang lain, Farhan? Jasmine dapat? Bita? Aisyah? Siva dapat Siva? Farhan berapa nih? Farhan, oke, Farhan B. Sesuai berarti. Faiz 11,7 ya. Enggak salah hitung Faiz. Coba dicek ulang.
Takut salah hitung. Oke, dapat semuanya? Oke, Sahara B juga. Nikola berapa nih Nikolas? Salah hitung dikit tapi mendekati B. Saya dapat 935. Oke, ada salah hitung dikit. Dapat B. Oke, Zahra. Zahra B pas ya. Oke, kita cek ya. Yang dibuletin yang mana nih? Frekuensinya. Yang paling enak. Yang tengah ya. Atau frekuensi terbesar. Rata-rata sementaranya adalah 9 ya. Kita kurangi. 4 kurangi 5. 4 kurangi 5. Berapa? Ini kan pelajaran SD ya. Min 1. 3 kurangi 2. Yaitu 1. Ini kali 1. Ini kali 2. Berarti wifi-nya adalah 1. Ya kan? Frekuensinya berapa ini? 20 ya. Ini totalnya 20. Berarti panjang kelasnya berapa nih? 3. Berarti rata-rata sama dengan rata-rata sementara 9 ditambah wifi-nya 1, jumlah frekuensinya 20, dikali panjang kelasnya 3. Oke ya. Nah, 9 tambah 3 bagi 2. 3 bagi 2 itu 1,5. Berarti kalau 3 bagi 20, 0,15. Nah, ini kan mudah banget ya. 9,15. Nah, salahnya di mana coba? Nicholas, di mana salahnya? Atau Faiz, salahnya di mana Faiz? Salah pas apanya? Pas ini ngurangi 4 kurangi 5 ya? 4 kurangi 5. Hah? Iya, kayak salahnya di sana dan dikali tiganya. Dikali 3 maksudnya. Aku malah kali frekuensinya daripada eh, ya, aku malah kali frekuensinya Kali frekuensinya gimana maksudnya? dikalikan. Jadi malahan aku pakai dikalikan 6. 1/20 kali 6 daripada 1/20 kali 3. Oh gitu. Oke, oke, oke. C-nya nih ya. Salah ngambil C-nya. Ini C-nya. Ini selisihnya dari sini sampai sini nih. Selisihnya 5 kurangi 2 adalah 3 panjang kelasnya. Oke, Nicholas. Kok bisa 187? Nicholas pakai cara yang mana? Nicholas pakai cari tengah-tengahnya pakai cara biasa ya? Nicholas nggak pakai cara ini. Untuk saya lebih cepat, iya. Oh enggak ya, bukan enggak lebih cepat ya. Justru ini lebih cepat pakai ini. Bahkan kalau pakai ini kita nggak usah ngotret ya. Kalau misalkan adik-adik itu, ini pasti akan lebih cepat. Dan kalau udah terbiasa, nggak perlu ngotret gitu ya.
Jadi kalau pakai cara ini bahkan nggak perlu ngotret pun ini bisa gitu. Kalau pakai cara ini. Karena apa? Hitung-hitungannya kecil. Ya, hitung-hitungannya tuh nggak ada hitungan besar. Kalau misalkan kita pakai cara tengah di sini, ini kan 9 kali 6 gitu ya. Terus nanti sini 12 kali 4. Nanti sini 15 dikali 3. Nah, itu kan lama ya. Gitu. Jadi kalau pakai cara biasa, itu hitung-hitungannya lama ya. Dan nanti kalau misalkan ini masih mending ya, intervalnya adalah angkanya masih puluhan atau satuan. Jadi masih lebih ringan. Tapi kalau misalkan yang seperti ini gitu ya. Nah, ini kita nyari tengah-tengahnya aja ini butuh waktu. Yang kedua, ketika kita kaliin ke sini gitu. Ya, jadi ayo belajar Nicholas cara ini ya. Gampang kok, cuman begini doang nih. Sederhana ya, mudah. Kita coba lagi ya Nicholas ya. Ini nomor 8. Oke, Yola apa nih? Oke, Yola rada lama. Rada lama pakai cara apa Yola? Pakai cara WiFi atau pakai cara biasa? Oke, pakai cara WiFi ya. Kita coba ya. Ini nyari yang hasilnya angkanya enak. Ini angkanya nggak enak-enak ya. Oke, kita coba nomor berapa nih? Ini boleh. Nomor 8 ya. Kita tentukan frekuensi yang tengah atau frekuensi terbesar. Jadi adik-adik bisa 5, bisa 6. Gitu ya. Terserah bebas. Oke, kita ambil tengah aja, paling enak ke tengah ya. Terus langkah kedua, nah kita nyari tengahnya cuma sekali doang. Gitu ya. Kalau pakai cara biasa, ini semuanya dicari tengah-tengahnya. Gitu ya. Nah, di sini aja udah lebih efisien gitu. Kenapa? Karena nyari tengahnya cuma satu kali doang, yaitu rata-rata sementara. Dari 15 sampai 21. Berapa tengah-tengahnya? 18 ya. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal ngurangi gitu ya. Kurangi bawah dengan atas. Nih, perhatikan ya. 6 kurangi 3. Nah, ini lebih mudah daripada ini kalian 18 kali 5. Kalau pakai cara biasa kan 18 kali 5. Coba kita perhitungkan. Lebih mudah mana 8. Kalau pakai cara biasa itu pasti 15 kali 5 dengan 6 kurangi 3. Gitu ya. Paham sini ya? Apalagi nanti ulangan nggak pakai kalkulator gitu. Oke ya. Nah, jadi sini 3, terus 4 kurangi 2. Nggak ada yang susah gitu ya. 2. Nah, di sini kali 1, ini kali 2. Jangan lupa kali bilangan urut. Nah, ini tinggal dijumlahkan. Nah, penjumlahannya juga ini ringan banget gitu ya. 3 ditambah 4, 7. Nggak akan ada angka besar gitu. Nah, kalau udah menentukan wifi, ini udah selesai gitu ya. Kita tinggal nyari sigma FI-nya. Nah, kalau belum ada ya kita tinggal cari berapa jumlahnya nih. Frekuensinya 20 ya. Terus ini C-nya 7 ya. C-nya 7. 8 kurangi 1.
Oke, sini ada yang Zahra 18 dari mana Om? Oke ya. Nah itu jadi jangan diem aja ya. Jadi bertanya gitu. Kalau nggak ngerti, nggak paham bertanya ya. Nggak apa-apa ya. Namanya juga belajar ya. Nggak usah malu, nggak usah takut. Nanya ya. Oke, 18 itu tengah-tengahnya. Gitu ya. Dari 15 sampai 21 itu tengah-tengahnya berapa? Kalau misalkan bingung, ditambahin dibagi 2. 15 tambah 21, terus habis itu dibagi 2. Gitu. Oke? Atau misalkan kalau mau tulis ya boleh. Misalkan kalau ada adik misalkan itu 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 kan. Tengah-tengahnya berapa? 18. Boleh begini. Atau ini ditambahin 15 ditambah 21, habis itu dibagi 2, nanti dapat tengah-tengahnya 18. Oke, paham sini? Zahra? Oke, tadi Zahra ngitung pakai cara apa? Tadi kan udah ngitung tadi yang soal ini dapat B juga. Zahra pakai cara apa dapat B-nya? Pakai cara biasa ya? Pakai cara WiFi. Oke, tapi kok yang ini yang 7 bisa, yang 8 jadi nggak paham dapat 18-nya dari mana. Kenapa? Pakai cara WiFi, oke. Udah bisa berarti ya untuk rata-rata sementaranya. Nah ini udah selesai, kita tinggal itu kan, tinggal ngitung ya. Rata-rata sama dengan rata-rata sementaranya berapa? 18 ditambah WiFi-nya 7 dibagi 20 dikali panjang kelasnya adalah 7. Begitu ya. Nah ini karena bentuknya adalah pecahan seperti ini, berarti kita samakan penyebutnya. Ini 18/1 ya. Jadi dikali 20, 360 tambah 7 kali 7, 49 ya, per 20. Jadinya adalah 409 per 20. Oke, jawabannya E ya. Oke, paham sini? Ada pertanyaan? Bagaimana? Yang lain? Ayo jangan diam aja. Ini kalian kalau misalkan udah lancar, nggak perlu ngotret sebenarnya kalau misalkan pakai cara ini. Kita coba nomor 9. Ayo coba jajal, bener nggak nih jawabannya A ya? Takut salah juga ya jawabannya ya. Opsinya kayak tadi kan salah nih ya. Ini samain penyebutnya ya. Ayo kita coba nomor 9. Ini kalau misalkan udah paham yang lain, kita nanti ke rata-rata ya, mencari rata-rata, apa mencari median. Oke, Yola dapat Yola.
Om, aku tadi nomor 8 nyari frekuensi terbesarnya 6 nggak ketemu. Oke, kita coba frekuensinya 6 katanya ya. Kita coba ya. Frekuensinya 6. Kita hitung bareng-bareng ya. Apakah aku salah hitung? Oke, kita coba ya. Frekuensinya 6 katanya. Tadi kan frekuensinya 5 ya. Oke, rata-rata sementaranya berapa ini Yola? 18 Om. Masuk 18. Ini nomor berapa Om? Kan tadi frekuensinya pakai 6. Oh my God Om. Ternyata aku salah Om. Oh iya Om. Salah di Benar mana? Di Om. sini berarti ya. Jadi rata-rata Iya, aku sementaranya makanya yang adalah 15. oke. Ya, salah Atas aku menempatkan. salah Om. Oke, aku ketemu Oke. masalahku Om. Makasih Om. Oke. Berarti ini rata-rata sementaranya adalah berapa? 25 ya. Gitu. Nah, wifi-nya ini 4 kurangi 5 min 1, 0 kurangi 3. Jadi kalau nggak ada dianggap 0 sini ya. 0 kurangi 3 min 3, 0 kurangi 2 minus 2. Nah ini kali 1 kali 2 kali 3 gitu ya. Maka wifi-nya kita dapat situ. Oke, berarti salah di sini ya. Tinggal dilanjutin hasilnya pasti sama ya. Ada pertanyaan lagi? Atau yang salah hitung? Bagaimana? Yang lain? Nggak usah takut ini ya. Kalau nggak bisa atau apa, nggak usah malu ya. Bertanya aja. Yang lain bagaimana yang lain? Kalau bisa jawab aman atau apa Bisa gitu ya. Om. Bagaimana Faiz? Aman Om. Aman ya. Aman. Yang lain gimana? Mimiko aman, oke. Nur Zahra, Nur Zahra apa nih? Oh, mau lihat soal yang tadi, nomor 9 ya? Oke. Sahara aman, oke. Zakiyah, bagaimana Zakiyah? Nesa, Nesa, Zakiyah aman, oke. Nesa aman. Farhan, Muraya aman, Muraya bisa? Oke, Farhan. Arik bisa ya? Oke, aman, oke. Oke, nomor 9 bagaimana? Jawabannya A, benar apa salah ini nomor 9? Ini kayaknya angkanya nggak enak nih, komanya kayak gini ya. Nicholas bagaimana? Udah bisa pakai cara ini, Nicholas? Alhamdulillah ya. Kalau udah bisa, oke, dilatih ya sampai kalian
Ngejawab nggak perlu ngotret. Nah, jadi kalau udah nggak perlu ngotret itu berarti itu namanya ultra instinct gitu ya. Nah, kalau pakai cara ini kalian bisa ya nggak perlu ngotret gitu. Oke, kita tentukan frekuensi terbesar. Bagaimana ini dapat belum? Berapa ini tengah-tengahnya? Ini ada komanya nih ya. 5, 65 yakin? 64 Om. Hah? 64? 64,5. 64,5 ya. 64,5. Jangan sampai salah ya, menentukan tengah-tengahnya ya. 4 kurangi 6 minus 2. 4 kurangi 4, 0. 2 kurangi 0, 2. Ini kali 1, kali 2, kali 3. Wah, segede enaknya ya. Berapa ini? Minus 2, tambah 0, 4. tambah 6, 4 ya. Oke, frekuensinya berapa? 30 ya. Berapa panjang kelasnya? 10. 10. Oke. Nah, ini kayaknya enak nih angkanya, tapi kok komanya kayak gini ya? Oh, ini dibagi 3 ya. Oke, kita tulis X bar sama dengan rata-rata sementaranya 64,5 ditambah WiFi-nya 4, sigma FI-nya 30, kali panjang kelasnya 10. Ini kita coret. 4 dibagi 3. 1,333 ya. Itu sama dengan 63. 65,83. 65,83. Betul ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Bagaimana? Bisa ya? Yang lain dapat ya? Kalau itu kita coba nyari median, kuartil, persentil, dan desil. Oke, yang ini dulu nih. Bagaimana kalau misalkan menyelesaikan soal yang bentuknya kayak begini ya. Caranya sama, ya. Caranya sama, kita perhatikan. Tadi kan tentukan frekuensi tengah gitu ya atau frekuensi paling besar. Berarti kalau di sini berarti frekuensi paling tinggi yaitu 12 gitu ya. Nah, tadi kan kalau pakai tabel yang dikurangi adalah bawah kurangi atas gitu ya. Kayak gini kan ini bawah kurangi atas. Nah, bagaimana kalau misalkan soal ini? Kalau sini berarti yang dikurangi adalah kanan dikurangi kiri wifi-nya ya. Nah, gitu. Jadi 9 kurangi 7 adalah 2. Terus 4 kurangi 5 adalah -1. Terus 3 kurangi, nggak ada temannya sini ya. Berarti ini 0 ya. Jadi 3 ya. 3 kurangi 0 adalah 3. Nah, ini kali 1 kali bilangan urut ya. Bilangan asli kali 2 kali 3. Jadi hasilnya adalah 9 ya. 9. Nah, bagaimana rata-rata sementaranya? Nah, ini tinggal nyari tengah-tengahnya aja di sini berapa gitu tengah-tengahnya. Dari 39,5 sampai 44,5 berapa tengah-tengahnya? Atau mau kita tulis misalkan dari ini kita majuin setengah jadi 40, ini kurangnya setengah jadi 44 gitu ya. Nah, jadi dari 40 sampai 44 berapa tengah-tengahnya? 42. 42 42. ya. Oke, betul.
Jadi di sini X bar S-nya adalah 42. Nah, udah selesai. Kita tinggal eh, panjang kelasnya berapa? C-nya. Panjang kelasnya berapa? Ini tinggal dikurangi aja. 34 kurangi 29, 5 ya. Panjang kelasnya. Oke, kita tinggal hitung. X bar itu sama dengan rata-rata sementaranya tadi 42 ditambah wifi-nya 9 dibagi frekuensinya berapa? Jumlah frekuensinya 5 tambah 7 tambah 12 tambah 9 tambah 4 tambah 3. Bagaimana? Dapat berapa jumlah frekuensinya? 40. 40 kali C-nya berapa? 5 ya. Ini kita coret. Jadi 8. Jadi sama dengan 42 tambah 9 per 8. 42 tambah 1 Koma seperlapan satu ya. dua lima. Jadi 43 ya. 43,125. Ya, seperlapan itu adalah 0,125. Jadi jawabannya yang C betul ya. Hmm. Oke, bisa ya. Jadi walaupun misalkan bentuknya kayak gini, nah bedanya adalah ya kita kurangi dari kanan ke kiri, begitu ya. Nah, jangan lupa menentukan tengah-tengahnya. Di sini rata-rata sementaranya dari yang kita tandain ya. Kalau 12. Kalau yang ditandainnya 9, ya berarti tengah-tengahnya ngambil dari sini, gitu ya. Jadi ngambil dari sini berapa, gitu ya. Tergantung kalian menentukan eh, frekuensi yang kalian tandainnya ya. Nah, ini juga sama. Boleh ngambil 5, boleh ngambil 10. Terserah kalian nyamannya di mana. Kalau kayak gini mendingan kita ambil tengahnya gitu ya. Kalau misalkan pengen yang 10 juga boleh gitu ya. Oke, kita anggap bisa. Kita coba mencari median ya. Atau mau kita coba dulu satu. Nih kita coba dulu satu nih. Nomor 13. Ayo. Coba nomor 13. Benar nggak nih jawabannya adalah dodol? Ayo kalau bisa ngitungnya cepet ya. Biar banyak yang bisa kita bahas soal-soalnya. Oke, Zakia. Apa nih Zakia? Oh maaf saya mau lihat soal tadi mau dicatat dulu. Screenshot aja, dipoto aja. Udah Om, oke. Oke, silahkan dicoba. Nomor 13. Bagaimana? Dapat? Kimiko dapat Kimiko? Benar nggak jawabannya dodol?
Om, ini angkanya agak jelek, boleh yang lain saja? Ya, jelek. Apa yang Ya, jelek? karena total faktornya itu sebelah 21. Hmm, oke. Oh iya, betul. Kita coba yang lain ya. Ini boleh 15. Oke, bisa. Kenan bisa, Kenan. Kimiko dapat Kimiko. Rama udah dapat ini nomor 15. Oh, maaf, ini cara nyari X sementaranya gimana? Oke, ini udah ada sementaranya langsung. Jadi kalau misalkan pilihnya 8, ini kan 8 ya. Ini 3, ini 5, ini 4. Jadi kalau udah kayak gini, berarti udah langsung dapat rata-rata. Iya, langsung. Jadi karena ini udah langsung tengah-tengahnya gitu ya. Jadi kalau ini udah langsung tengah-tengahnya, jadi langsung 42 gitu. Kalau yang tadi, kalau model kayak begini, ini kan di pinggirnya kan. Gitu ya. Jadi tengah-tengahnya belum ada. Jadi harus dicari tengah-tengahnya gitu. Paham ya? Nah ini juga misalkan ini kan di pinggirnya nih sini. Tengah-tengahnya belum ada. Maka harus dicari tengah-tengahnya gitu. Nah kalau untuk kasus yang ini, tengah-tengahnya udah ada 42 gitu. Oke ya. Oke, Yola. Nyari C-nya Om. Ini tinggal dikurangi aja nggak apa-apa. Berarti C-nya 5. Ya. Jadi harus hafalin ya tipe-tipenya kalau misalkan intervalnya seperti ini bagaimana gitu ya. Oke, udah. Bagaimana? Dapat? Benar nggak jawabannya yaitu bebek katanya 42,25. Faiz dapat Faiz? Oke, siapa nih yang jawab? Faiz aku dapatnya 44,50. Oke. Yang lain bagaimana? Dapat juga 4. Ini Faiz 44,5 katanya Bita. Oke, Bita 44,5. Oke.
Sama dengan Faiz. Bagaimana Kimiko? Kimiko dapat 44,5 juga nggak? Yola, oke 44,5. Yang lain 44,5 juga? Atau belum selesai? Zakia, iya Om 44,5. Oke, jadi 44,5 ya. Jadi bukan 42,25 ya. Bita, Om, cara nyari C-nya kurangi 2 angka bisa nyari C-nya itu dikurangin tipe soal maksudnya. Om, cara nyari C-nya itu dikurangin 2 angka. Bisa di semua tipe angka. Iya, jadi tinggal dikurangi aja. Jadi mau kayak gini juga nyari C-nya kita tinggal kurangi aja. Gitu ya. Ini kurangi ini gitu ya. Kalau tipe gini ya tinggal dikurangi aja nyari C-nya ini kurangi ini gitu ya. Jadi 42 kurangi 37. Kalau model tipenya kayak gini 14 kurangi 11 gitu ya. Komanya nggak usah dibawa-bawa juga nggak apa-apa ya. Karena kan pasti hilang kan sama-sama setengah ini ya. Gitu ya. Jadi 14 kurangi 11 gitu. Kalau untuk nyari C-nya. Oke ya. Alhamdulillah ini udah pada bisa. Om bisa dibahas. Perlu dibahas nggak Faiz ini? Langsung modus median Om. Oke, udah nggak sabar nih Pita nih ya. Langsung ke median saja, Om. Oke, kita langsung ke median ya. Bagaimana cara menyelesaikan median ya? Kalau modus nggak ada cara itu karena dari rumusnya juga udah paling mudah ya modus. Kita lihat modus. Modus adalah data yang sering muncul ya. Nah, otomatis di sini kayak yang namanya modus ya otomatis frekuensinya yang paling besar, yaitu di sini 13 gitu. Jadi modus itu sama dengan TB, tepi bawah kelas modus ditambah A per A plus B kali C ya. A-nya itu A atas, berarti ini kurangi dengan atas. Jadi 10, apa 13 kurangi 10, jadinya A-nya adalah 3. Kalau B berarti kurangi dengan bawah. Jadi ya. Jadi 13 kurangi 6, 7. C-nya sama, yaitu panjang kelas. Ini tinggal dikurangi, yaitu 10. Nah, TB, hati-hati bedanya TB dengan rata-rata sementara. Kalau TB itu adalah tepi bawahnya dari kelas modus. Tadi di sini kita modusnya di sini ya. Jadi TB-nya adalah kita ambil ini, TB-nya 71 kurangi setengah. Jadi 70,5 ya. Itu. Namanya TB tepi bawah. Berarti ini tepi bawah yaitu 71. Dari kelas modus yang kita lingkarin. Begitu. Udah selesai. Jadi TB-nya adalah 70,5 ditambah A-nya adalah 3 per 3 tambah 7 kali C. C-nya adalah 10. Jadi jawabannya adalah 7. Nah ini 70,5 ditambah 3 per 10 kali 10. Ini bisa kita coret. Jadi 70,5 tambah 3 yaitu 73,5 ya. Nah, jadi untuk modus nggak ada rumus khusus. Cuman Om Jero terjemahkan ini biar gampang gitu ya. A per A plus B, A-nya itu atas, B-nya bawah. Maksudnya dikurangi dari kelas modus ini, ya dari frekuensi modus ini, kurangi dengan atasnya. Kalau B berarti kurangi dengan bawahnya. Begitu. Oke, paham ada pertanyaan? Tadi nyari TB-nya gimana? TB itu tepi bawah
Jadi yang ini dikurangi setengah. Ya. Jadi 71 dikurangi setengah yaitu 70,5 ya. Itu nyari TB. Oke, paham sini? Ada pertanyaan? Kayaknya modus nggak terlalu susah gitu ya. Jadi nggak ada modifikasi rumus karena ini udah paling gampang. Beda dengan median ya. Kalau median nanti eh, kita modifikasi rumus ya biar lebih cepat. Nah, mungkin bagaimana cara menentukan modus kalau modelnya adalah histogram. Oke, sebelum ke histogram, ini yang cara modus ada pertanyaan enggak? Atau udah aman di sini? Modus bagaimana? Oke, Bita aman. Oke, yang lain bagaimana yang lain? Aman juga enggak? Farhan aman. Oke, udah bisa ya modus ya? Aman ya. Oke, Sahara aman. Berarti bisa ya? Nggak ada masalah ya? Nah, sekarang bagaimana caranya kalau misalkan modelnya adalah histogram nih, perhatikan. Kalau modelnya histogram, bagaimana caranya, gitu ya? Ini perhatikan. Nah, mungkin ini nggak diajarin di sekolah, gitu ya. Kalau nyari modus, khusus nyari modus ya. Kalau nyari modus, langkah pertama sama, yaitu cari frekuensi paling banyak atau frekuensinya paling besar, gitu ya, yaitu 14. Habis itu, kalian tinggal bikin silang nih, perhatikan ya. Nih ujung sini sampai ujung sini nih tinggal dibuat gini. Oke ya. Terus ujung sini sama sini ini dibuat sini. Gitu. Oke. Paham ya? Nah, modusnya itu di sini. Ini tuh posisi modus. Gitu ya. Berapakah nilai di situ gitu ya. Nah, kita perbesar di sini. Jadi di sini ada dua buah segitiga yang sebangunnya. Ada dua buah segitiga yang sebangun. Jadi kita pakai kesebangunan. Kita perhatikan. Panjang ininya berapa nih? Nah, kita hitung ya. Dari 10 ke 14. Jadi panjangnya berapa? 4 ya. Berarti panjang sisi ini berapa nih? Ayo, berapa panjangnya? 8. 8. 8. Oke ya. Nah, udah cuman gitu doang ya. Nah, baru kita bikin, perhatikan ini. Oke, beda warna biar ini. Oke. Nah, ini perhatikan sini ya. Ini panjang kelasnya berapa? Dari sini sampai sini panjangnya berapa? Dari 52 ke 55 berapa panjangnya? Ini totalnya, panjangnya. Dari 52 ke 55 berapa? Panjang kelasnya? 3 ya, oke. Ini 3. Nah, yang kita cari itu adalah ini, X. Kalau yang ini X, berarti yang di sini berapa?
Kan tadi panjang totalnya adalah 3. Andaikan yang ini X. Berarti sisanya adalah berapa? X min 3. 3 min X. 3 min X ya. Oke, di sini paham semuanya? 3 min X betul ya. Jadi ini adalah 3 min X begitu. Nah, 3-nya dari mana? 3 itu dari panjang kelas ini ya. 55 kurangi 52 gitu ya. Jadinya 3. Oke. Nah, udah selesai. Jadi kalian tinggal pakai kesebangunan. Pakai kesebangunan jadi X dibagi 8. Nah, ini X ya dibagi 8 sama dengan 3 min X dibagi 4 gitu ya. Nah, sehingga ini kali silang atau ini coret-coret dulu boleh. Habis itu kali silang. Jadinya adalah X sama dengan 6 min 2X. Jadi 2X yang kita pindahin ke kiri. X ditambah 2X. Jadinya 3X ya. Sama dengan 6. Jadi X-nya adalah 2. Nah, bagaimana modusnya? Modusnya itu adalah TB ditambah X begitu ya. Nah, TB-nya itu 52,5 ditambah X-nya adalah 2. Jadi adalah 54,5. Oke, ada pertanyaan di sini? Jadi ini rumusnya. Emang ke sini. Emang ke sini. Oh. Oke, ada pertanyaan? Bagaimana modus kalau bentuknya histogram? Bisa ya? Aman semuanya untuk modus bentuk histogram? Atau mau coba yang lain? Ini kita coba nyari modus. Oke, aman. Aman kayaknya. Coba lagi. Oke, coba lagi. Ini nomor 12 silahkan. Ini nomor 12. Apakah benar jawabannya E yaitu 49? Ingat rumus modus. Kalau bentuknya histogram itu sama dengan TB ditambah X ya. Kita coba nyari X-nya aja. Caranya gimana? Pokoknya ini tinggal dibuat silang aja ya. Nah, dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu ya. Gampang banget memang gitu doang ya. Nggak susah. Ini 23. Wah, makin berkurang nih pesertanya. Kenapa ini?
Bagaimana? Dapat jawabannya? Dapat 49. Oke. Bisa ya? Yang lain bisa? 49 dapat? Kalau udah, kita lanjut ke... Oke, Yola. Kok nggak dapat? Yang lain bagaimana? Dapat? Bita dapat Bita. Sahara dapat nggak Sahara? Faiz dapat. Nicholas dapat. Nicholas. Oh, Nicholas ada keluar ya. Bita dapat. Kimiko dapat. Siva, Sahara dapat nggak? 49. Oke, Nicholas lagi minum, Om. Oke, lagi minum. Saya dapat 49 juga. Oke, Nicholas sudah dapat 49. Dapat. Oke. Yola, kenapa Yola? Kita bahas ya. Kita bikin silang gini ya. Gampang kok ya. Oke, udah ngantuk ya. Nah, ini berapa nih panjangnya Yola? Bita dapat Om. Oke. Berapa nih Yola nih panjangnya? 3. 3. Oke, yang ini berapa panjangnya? Dari 8 ke 15. 6. Hmm? Selisihnya berapa? 15 kurang 8. 7. 7 ya. Dari sini ada salah nggak? Ada salah nggak dari sini? Aman. Aman ya. Aman. Nah, ini panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya berapa? Dari 45 ke 50. Tinggal dikurangi aja. 5 ya. 15. 5, maaf. 5 ya. Jangan salah hitung ya. 5. Oke. Iya. Berarti tadi 15 berarti ya. Ya kayaknya. Oke. Salah, berarti salah lihat Om, salah lihat. Nah, yang ini X. Berarti ini sisanya 5 min X begitu ya. Nah, udah kita tinggal pakai perbandingan. X per 7 sama dengan 5 min X per 3. Kali silang 3X sama dengan 35 min 7X. Terus 10 ini pindah ya 7-nya ya. Jadi 10X sama dengan 35. Jadi X-nya adalah 35 bagi 10. Jadi 3,5 ya. Nah, TB-nya berapa? TB kan ini udah ada nih TB nih. Tapi bawahnya. Ya, jadi tepi bawahnya adalah 45,5 ditambah 3,5. Jadinya adalah 49. Gitu. Oke ya, gampang ya. Berikutnya kita nyari median. Nah, ini satu ini ya. Jadi nyari median, kuartil, desil, persentil itu kita pakai satu rumus ya. Kita pakai satu rumus, kita perhatikan bagaimana cara menyelesaikan median. Mana nih tabelnya? Kok nggak ada tabelnya? Histogram semua. Oke nih ya.
Bagaimana cara mencari median, kuartil, gitu ya, dan desil, persentil. Kita nyari median dulu, ini nomor 13. Mencari median, ya. Berarti kan ini satu rumus, kita bisa pakai eh, banyak pertanyaan, ya. Misalkan nyari kuartil, nyari desil, nyari persentil, nyari median itu rumusnya sama. Yaitu sebenarnya rumusnya rumus interpolasi, ya. Kita perhatikan sini. Nilai median dari data tabel tersebut adalah berapa? Nah, nyari dulu frekuensinya. Langkah pertama adalah tentukan jumlah frekuensinya, ya. Berapa jumlah frekuensinya? Ini dijumlahin ini semua nih. Gitu ya. 50 ya. Nah, habis itu jumlah frekuensi dibagi dua, ya. Jadi tentukan jumlah frekuensi terus dibagi dua gitu ya. Nah, ini 50 dibagi dua adalah 25. Nah, itu adalah letak mediannya, ya. Jadi letak mediannya adalah di posisi 52. Apa 25 ya. Jadi 25, jadi 50 dibagi 2 adalah 25. Nah, kita cari posisi 25 adalah intervalnya di mana. Kita perhatikan ini. 8 tambah 12 yaitu 20. Terus tambah 10, 30. Berarti 25-nya kelewat ya. Nah, berarti 25 terletak di sini. Ini kelas median. Nah, ini intervalnya ya. Ini interval median. Letak mediannya adalah di 25. 25 tadi dari 50 bagi 2 ya. Ini jumlah frekuensinya adalah 50 dibagi 2. Oke, dari sini paham? Kalau udah paham, nah baru kita bikin intervalnya ya. Jadi intervalnya dari 30 sampai 39. Jadi kita bikin begini. Nah, 30 berarti dikurangi setengah ya. Jadi 29,5. Nah, terus kalau yang 39 ini, yang 30 ya. Intervalnya kan dari 30 sampai 39. Nah, tepi bawah itu dikurangi setengah, tepi atas ditambah setengah. Jadi 39,5 ya. Jadi tepi bawahnya dikurangi, ini tepi bawah yang 30 dikurangi setengah, yang tepi atas ditambah setengah gitu. Nah, mediannya di sini. Nah, perhatikan posisi yang atas itu adalah interval. Posisi yang bawah itu adalah frekuensi. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tinggal buat begini. Oke. Nah, ini perhatikan sini ya. Jadi yang atas itu adalah interval. Interval itu kita tinggal kurangi kanan kurangi kiri. Jadi 39,5 kurangi 29,5. Jadi ini adalah 10. Gitu ya. Tinggal dikurangi. Nah, kalau yang ini bagaimana yang kecilnya ini ME dikurangi 29,5. Begitu. Paham ya? Nah, kalau yang posisi bawah itu adalah frekuensinya. Kita perhatikan dari 29 sampai 39 itu frekuensinya 10.
Atau dari 30 sampai 39 itu frekuensinya 10. Jadi ini 10 nih. Jadi dari 29,5 sampai 39,5 itu frekuensinya adalah 10. Bedain 10 yang atas dengan 10 yang bawah ya. Karena sama-sama 10, takut salah ngitung ya. 10 yang atas ini adalah interval. Interval itu caranya kurangi kanan, kurangi kiri. Jadi 39,5 kurangi 29,5. Jadi dapat 10. Oke, paham sini? Kalau 10 yang bawah ini adalah frekuensi. Kalau frekuensi berarti tinggal di sini dari 30 sampai 39 frekuensinya berapa? Yaitu 10 begitu. Paham ya? Bedain antara 10 yang atas dengan 10 yang bawah. Bagaimana? Aman sini? Sampai sini aman? Bagaimana? Aman, Pak? aman. Aman ya? Yang lain? Pita? Aman Om. Aman ya, oke. Nah, tinggal satu lagi nih yang belum nih ya. Yang ini. Nah, perhatikan. Yang diminta adalah frekuensi dari 29 sampai median. Itu. Frekuensi dari 29 sampai median. Nah, jadi kita lihat di sini. Tadi mediannya adalah data ke 25. Artinya ada 25 orang tuh. 25 orang itu adalah yang skornya dari 10 sampai ke median. Nah, sedangkan dari 10 sampai 29 itu ada 20 orang. Berarti dari 29 sampai ke median sisanya yaitu 5 orang. Karena posisi mediannya atau letak mediannya adalah data ke 25 ya. Letak mediannya adalah data ke 25. Jadi artinya ada 25 orang tuh. 25 orang itu dari nilai 10 sampai ke median. Sedangkan yang ditanya itu dari 29,5 sampai ke median. Frekuensinya berapa? Nah, kita lihat di sini dari 10 sampai 29 ini ada 10 orang. Berarti sisanya dari 29 sampai ke median itu adalah 5 orang. Paham ya? Jadi 20 itu dari sini. Nah, berarti ini 25 dikurangi 20. Jadi sama dengan 5. Ingat bukan setengahnya dari 10, bukannya karena mentang-mentang median, setengahnya dari 10, bukan ya. Gitu. Kebetulan ini setengahnya, tapi bukan situ ya. Nah, udah selesai di sini kita tinggal pakai perbandingan. Yang pendek dengan yang pendek, ME dikurangi 29,5 dibagi 5. Yang panjang dengan yang panjang, 10 dibagi 10. Atas bagi bawah ya. Atas bagi bawah, yang pendek dengan yang pendek, yang panjang dengan yang panjang. Begitu. Nah, udah selesai di sini. 10 bagi 10, 1, 5 pindah ruas. Jadi ME sama dengan 5 ya. Nah, ini tinggal pindah ruas. Jadi ME sama dengan 29,5 tambah 5 sama dengan 34,5 ya. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, jadi di sini adik-adik nggak perlu ngapal rumus. Yang penting kita pakai cara interpolasi ini sudah pasti aman ya. Bisa ada pertanyaan atau masih bingung? Silahkan. Ada pertanyaan? Bagaimana? Aman. Aman ya? Oke. Nah, bagaimana kalau kita nyari kuartil 1 atau kuartil bawah? Kalau kuartil itu dibagi berapa?
Kuartil dibagi berapa? 3/4. Hmm? Hah? Dibagi 4 ya. Kalau kuartil dibagi 4. Kalau kuartil 1 atau kuartil bawah, berarti dikali 1/4. Kalau kuartil atas, ini median ya. Kalau kuartil atas, ini kuartil bawah, ini kuartil atas, berarti dikali 3/4 ya. Jadi bedanya nanti di langkah awalnya aja. Bedanya nanti di langkah awalnya aja. Begitu. Jadi nanti kalau ditanya kuartil 1, nah ini jumlah frekuensinya berapa nih? Dihitung dulu nih. Gitu ya. Sebenarnya berapa jumlah frekuensinya nih? Enam puluh. 60 ya. Nah kalau kuartil bawah berarti 60 dikali 1/4. Nah itu letak letak kuartilnya. Kalau dikali misalkan ditanyanya kuartil atas, kalau kuartil atas berarti 3/4 gitu ya. Itu letak kuartil atasnya. Paham sini ya? Cuman bedanya di situ aja kok. Kalau median berarti dikali setengah atau dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2 atau dikali setengah. Paham sini? Jadi bedanya adalah, perhatikan lagi, misalkan ini frekuensinya adalah 60. Nah, kalau ditanya median, jadi bedanya itu di langkah awal aja. Langkah selanjutnya itu sama caranya ya. Langkah selanjutnya sama caranya. Jadi bedanya di awal aja. Jadi kalau kuartil, misalkan kalau ditanya median, berarti nanti kali setengah. Kalau misalkan ditanya kuartil bawah, berarti kalau kuartil bawah itu Q1. Satu berarti dikali 1/4. Satunya itu dari sini Q1 ya. Kalau kuartil atas itu berarti Q3. Kalau kuartil atas itu Q3 berarti nanti dikali 3/4 gitu. Oke, paham sini? Itu cara bedanya jadi di awal aja. Kalau misalkan desil bagaimana Om? Misalkan desil 5 atau misalkan desil 3 gitu ya. Kalau desil 3, kalau desil itu dibagi 10. Kalau desil 3 berarti 3/10 gitu. Kalau desil 8 ya berarti 8/10. Nah itu jadi bedanya di langkah awal. Begitu juga dengan persentil nanti ya. Nah berarti sini kalau kuartil 1 berarti dikali 1/4. Berapa ini? Letaknya, letak kuartil 15. ya 15 ya. Oke. Jadi data ke-15. Nah, data ke-15 itu ada di mana? Interval mana? Dari mana sampai mana? Data ke-15. 27/32. Ya, 27 sampai 32, betul ya. Nah, jadi di sini, nah kita ambil intervalnya. Kita tarik begini. Tapi bawah kurangi setengah jadi 27,5. Tapi atas tambah setengah jadi 32,5. Nah, sini kuartilnya. Kuartil bawah Q1. Nah, yang ini sesuaikan dengan pertanyaannya ya. Kalau median berarti kita tulis ME. Kalau kuartil 1 berarti kita tulis Q1. Kalau kuartil 3 kita tulis Q3. Kalau desil 6 berarti kita tulis D6 begitu ya. Terserah kita ya. Terserah pertanyaannya. Oke? Karena pertanyaan Q1 berarti ini adalah Q1. Jadi caranya sama. Kita tinggal bikin begini. Tuh, nggak ada yang susah kok. Cuman gini doang ya. Ini pelajaran SD kayak gini ya. Kita perhatikan.
Ingat yang atas, posisi atas itu adalah interval. Kalau interval itu berarti tinggal dikurangi. Kalau posisi bawah itu adalah frekuensi ya. Nah interval nih, tinggal dikurangi. 32 kurangi 27. Berapa? 5 ya. Aduh, 5. Terus yang ini Q1 kurangi 27,5 gitu. Nah, yang bawah itu frekuensi. Dari 27 sampai 32, ini 26 ya ini ya. 26,5. Ini jadinya berapa nih? 6 ya. Ini 6. Frekuensinya kita lihat dari 26,5 sampai 32,5 frekuensinya di sini adalah 10. Terus kalau dari sini perhatikan letaknya adalah data ke-15. Sedangkan sebelumnya ada 6. Berarti 15 kurangi 6. Berapa 15 kurangi 6? Jadi dari 26 sampai Q1 9. ada berapa orang? Ada 9 orang ya. Jadi dari 15 dikurangi 6 jadi 9. Nah udah selesai. Jadi kalau udah buat kayak gini tuh udah selesai kita nih ya. Gitu. Tinggal dibandingkan aja. Jadi kita nggak usah ngapal rumus kan. Karena tinggal ngebandingin aja. Q1 min 27,5 apa 27 26 ya. 26,5 per 9 sama dengan 6 per 10 gitu ya. Ini tinggal kali silang. Jadi Q1 min 26,5 sama dengan 6 kali 9, 54 per 10. Terus 54 bagi 10, 5,4 ya. Jadi Q1 itu sama dengan 26,5 ditambah 5,4 gitu. Jadi jawabannya adalah 31,9 ya. Betul. Oke, paham sini? Untuk menentukan kuartil. Ada pertanyaan nggak? Jadi kita nggak hafal rumus di sini ya, nggak perlu hafal rumus. Wah, baterainya habis. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Aman? Um, Bisa ya? Oke, kalau bisa kita coba soal dari Yola ya. Ini soal TO kayaknya ya. iya, Om. Oke. Oke, kita coba ya ini ya. Perhatikan. Di sini kuncinya BSB, betul, salah, betul. Nilai modus berat siswa adalah 66 kilogram. Aduh, gampangnya ya. Tinggal dibikin silang aja. Seret, seret gitu. Paham ya? Berapa ini? Ini udah tinggal setengahnya aja nih sebenarnya ya. Karena ini kan sama ya. 2, ini 2. Pasti ini di tengah-tengah dong. Artinya ini segitiga yang sama.
Udah bukan sebangun lagi nih, Maya. Kongruen sama ya. Berarti tengah-tengahnya berapa? Ini berapa? Dari 63 sampai 65 berapa panjangnya nih? Dari 63 sampai 68. Berapa panjangnya? 5. 5. Berarti tengah-tengahnya berapa ini? Yola. 66. Kok 66? Eh, Panjangnya nih, segitiganya jangan dilihat ya. Oke, kalau misalkan bingung ya nggak apa-apa lah dibuat aja ya. Ini dibesarin. Ini tadi 2, ini 2. Panjang totalnya adalah 5. Kalau ini X, jadi yang ini berapa Yola sisanya? X min 5. Jangan salah Oh, 5 ya. min 5 min 2. X ya. Iya. Ya, oke. Nah, terus oke, sifat apa nih? Oke, share soal boleh. Oke, udah di-share ya soalnya. Tapi ini kalau sama ya ininya panjangnya kan sama nih. Jadi kalau panjang ininya 5, kalau tengah-tengahnya sini pasti 2,5 gitu ya. Jadi X-nya gitu. Kalau misalkan mau langsung ya. Jadi X-nya pasti 2,5. Tapi kalau misalkan emang kalian mau itu nggak apa-apa ya. Jadi X per 2 sama dengan 5 min X per 2 ya. Pakai rumus kesebangunan, kali silang atau ini kita coret gitu ya. Jadi min X pindah ke kiri jadinya X tambah X. Jadinya 2X sama dengan 5. Jadi X-nya adalah 5 bagi 2 yaitu 2,5 ya. Oke, paham sini ya? Kalau udah Ah, ingat modus itu adalah TB ditambah X. TB-nya berapa Yola? Tepi bawah 3,5. ya 63,5. Nah ini 63,5 ya TB-nya tambah 2,5. 2,5. Jadinya adalah 65. 6. 66 ya. Oh iya, 66 ya, ya. Oke, jadi betul gitu. Nilai median data tersebut sama dengan modusnya. Nah, cara nyari median bagaimana? Nah, kita hitung dulu jumlah frekuensinya. Nanti dibagi 2 ya. Jumlah frekuensinya berapa ini? Udah dihitung belum Yola? 4, 6, 8, 30 Om. 30. Iya. Frekuensi kan Mm-mm. 30. Kalau nggak salah. 30 apa 40? Ah, Ya, 30 apa 40 frekuensinya? 40 Om. 40 ya. Berarti letak mediannya berapa? 20. 20 ya. Dua, Median kan? ya, 20. Posisinya di mana 20 intervalnya? Posisi ke 20 ada di mana? Intervalnya ada di mana? 20. Kan ini 4, 6, 10, 8. Di mana letaknya? Intervalnya? Di itu kan. Tuh.
Dari berapa sampai berapa? 63,5 sampai 68,5 ya. Oke, kita Iya. bikin intervalnya kayak gini. 63,5, 68,5. Nah, kalau modelnya kayak gini, ini jangan dikurangi setengah ya. Yang dikurangi setengah itu khusus buat yang model ini ya, model tabel. Kalau misalkan modelnya histogram kayak gini, nah ini nggak usah dikurangi 5 karena sini udah tepi bawah sama tepi atas gitu. Nah, kita tinggal nyari median. Begitu. Oke, nah kita tinggal bikin gini doang gitu ya, nggak susah. Ingat yang atas adalah interval 68 kurangi 63 tinggal dikurangi. Jadinya adalah 5. Terus yang ini ME dikurangi 63,5. Yang bawah frekuensinya. Dari 63 sampai 68 itu frekuensinya adalah 10 ya. Ini karena yang paling tinggi. Nah, terus sisanya ini adalah berapa? 20 kurang 18. 20 kurangi 18. Berapa? 2 ya. Betul. Jadi, nah udah tinggal dibagi ME min 63,5 dibagi 2 sama dengan 5 dibagi 10 ya. Jadi 2 kali 5 ini kali selang ya. Jadinya 1 ya. Jadi ME sama dengan 63,5 tambah 1 di 64,5. Jadi nilai median dan modusnya sama. Salah ya. Gitu. Ah, Oke, paham sini? paham. Nah, berikutnya nyari kuartil atas. Kuartil atas itu Q1 apa Q3? Tiga. Q3. Q3 ya. Nah, coba Q3-nya berapa? Benar nggak nih? 69,75. Coba jajal. Q3 dengan cara yang sama. Ya, nyari Q3. Coba. Nah, jadi kayak gitu aja sih ya. Aman nih ya. Jadi harus dilatih. Ini statistika gampang banget kok ya. Hmm. Pakai cara kayak gini doang ya. Nggak usah pakai cara yang udah kalian pelajari ya. Ini sebenarnya konsep dasarnya ya. Jadi konsep dasarnya adalah interpolasi. Ini sebenarnya bukan rumus cepat ya atau bukan cara cepat, bukan. Tapi rumus yang kalian hafalin di sekolah itu adalah cara dapatnya dari sini gitu ya. Cara dapatnya. Jadi ya sebenarnya ini basicnya. Itu cara kayak gini tuh basicnya ya. Itu bukan cara cepat sebenarnya karena basicnya. Jadi yang di sekolah itu adalah kalian ngafalin rumusnya, bukan ngafalin basicnya gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan basic, ya itu lebih mudah sebenarnya daripada ngafalin rumus gitu. Oke, gimana dapat? Tadi kan 40. Kalau 3/4-nya jadi berapa? Data ke berapa? Kuartil atasnya Kuartil atas bukannya 1/4 om, 3/4 ya? 3/4 kalau kuartil atas. Oh, Ya, kalau kuartil bawah oh, itu oke berarti oke. Q1 ya. Ingat aja kalau atas ya berarti atas, berarti Q3. Kalau bawah berarti Q1 ya. Berarti 3/4. Berapa data ke berapa? Letaknya. Letak kuartilnya. 30. 30 ya. Kita hitung 30 ya. Ini kan tadi 4, 6, 8, 10. Berarti 73,5 sampai 78,5. yakin data ke Eh, 30 di enam puluh situ. delapan koma lima
68,5 sampai 73,5. sampai 73,5 sini ya intervalnya. Ya. Ya udah, tinggal dibuat aja di situ. Yang ini udah ya, kita hapus. Jadi tinggal bikin intervalnya gitu. Jadi 68,5 sampai 73,5 ya. Kuartil 3. Nah, tinggal dibikin begini sama begini ya. Yang atas adalah interval, yang bawah adalah frekuensi. Interval tinggal dikurangi aja, nggak usah pakai rumus apa-apa, tinggal dikurangi. 73 kurangi 68, 5 ya. Terus yang ini Q3 dikurangi 68,5 gitu. Karena yang ditanya adalah, yang atas itu adalah panjang interval. Kalau yang bawah frekuensi, dari 68,5 sampai 73,5, berapa frekuensinya? Frekuensinya adalah 8. Nah, dari 68,5 sampai Q3 berapa, Yola? Frekuensinya berapa? Tadi kan letaknya 30. 2. 2. Yakin? Kan 28 ya? 30 dikurang 28 kan? Ya, betul 2. Oke. Nah, udah tinggal dibagi pakai cara kesebangunan ya. Gitu. Yang kecil dengan yang kecil, yang panjang dengan yang panjang, gitu ya. Atas bagi bawah ya. Q3 kurangi 68,5 dibagi 2 sama dengan 5 dibagi 8. Gitu ya. Ini kita coret. Ditinggal 4. 5 bagi 4. Berapa 5 bagi 4? Oke, beta apa nih beta? 2 dapat dari mana kelewat? 2 yang mana? Ini. 2 yang ini. Beta. Halo, beta. 2 yang mana? Ya, oke ya. Nah, letak kuartil 3-nya tadi data ke 30. Gitu ya. Dikurangi sebelum, ini kan kelas kuartilnya kan di sini ya. Nah, 30 itu termasuk ini. Gitu kan. Sedangkan yang diminta dari 68 sampai kuartil, dari 68 sampai kuartil 3 itu yang diminta. Sedangkan yang di sini itu adalah kurang dari 68. Ini kan 68 kan? Kurang dari 68 kan ini. Berarti kita tinggal kurangi. Ada berapa itu totalnya tuh? Ini nih, ada berapa totalnya? Ini adalah 28. Jadi sama dengan 2 gitu ya. Paham sini? Pita 2-nya. Ya, jadi yang ditanya dari 68 sampai kuartil 3. Nah, kuartil 3 itu adalah letaknya data ke 30. 30 itu termasuk yang ini kan, 30 itu. Nah, karena yang ini tuh nilainya kurang dari 68, jadi kita tinggal dikurangi ini, gitu ya. Karena yang diminta dari 68 sampai kuartil 3. Oke, sudah lanjut. Jadi Q3, wah, di mana nih? Q3 kurangi 68,5 sama dengan 1,25 ya. Jadi Q3 sama dengan 68,5 ditambah 1,25. Jadinya adalah 69,75. Jadi betul ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Mau screenshot Om. Ya, silakan screenshot. Yang mediannya udah ya. Bisa ya. Yang modusnya ya. Iya, Oke. bisa Om. Bagaimana yang lain?
Aman? Paham di sini? Halo? Yang lain bisa ya? Faiz? Aman. Aman ya? Syahra? Talita bagaimana? Zakiyah, Talita, Farhan, Arif? Aman? Bisa? Farhan? Aman. Oke. Zakiyah aman ya. Nicholas bagaimana? Aisyah? Jasmine? Nicholas aman. Siva? Sahara? Sahara bisa ya? Oke, ini sesi terlama nih ya. Oke, jadi itu. Ini sebenarnya nanti ada ini ya, ukuran penyebaran data kayak gini, simpangan rata-rata, standar deviasi. Nah, ini kalau pakai rumus ini panjang banget gitu ya. Ini ada cara yang lebih mudahnya ya. Jadi ini nanti pakai cara WiFi nih ya. Pokoknya kalau pakai cara WiFi itu cepat ya. Nah, ini bisa pakai cara WiFi untuk mencari simpangan rata-rata dengan standar deviasi atau simpangan baku. Oke, nanti kita lanjut besok ya untuk menentukan itu. Cuman nggak tahu apakah ini keluar di TKA atau enggak kita harus lihat kisi-kisinya dulu ya. Kayaknya cuma sampai ini aja sih kalau kisi-kisinya cuma sampai main median modus aja ya. Kalau kisi-kisinya gitu. Oke, itu aja. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau misalkan nggak ada, kita tutup Aman. aman ya. Kita tutup sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut besok. Sekian dari Om Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sukses semuanya untuk TKA 2025 ya. Amin. 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 Makasih Waalaikumsalam. Om. Amin. Selamat malam Terima Pak kasih. Makasih Om. Om. Selamat malam Om. Siang. Ya, selamat malam.